kita dalam menulis untuk dosis bisa ditulis dalam beberapa satuan. Kita bisa menggunakan satuan berat, ya, kita bisa menggunakan gram, miligram ataupun mikrogram. Kemudian ada juga kita menggunakan satuan isi. Kalau misalnya kita menggunakan dalam bentuk obat cair, berarti nanti obat yang kita minta atau dosis yang diberikan itu nanti kita akan menggunakan takaran daripada volume, ya, dari isi. Ya, misalnya mililiter yang terbanyak kalau kita jarang sekali, ya. Atau misalnya juga ini satuan lainnya, ini internasional. Misalnya kayak kita memberikan vitamin A tablet itu ada 10.000, tablet itu internasional. Vitamin D 2.000, berarti 2.000 di internasional. Nah, jadi ada satuan-satuan yang bisa kita gunakan. Nah, ini secara definisi apa itu obat, ini sudah namanya ini tahun 2001 dari SK Menteri Kesehatan. Jadi adalah bahan atau panduan bahan yang bisa digunakan untuk menetapkan diagnosis. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan kontras itu termasuk dalam bahan obat. Ya, kadang-kadang kita misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan fisik, kita menggunakan kontras. Nah, kontras yang kita gunakan itu juga termasuk bahan obat. Jadi nanti kalau untuk penggunaannya dan satuan itu mengikuti ketentuan bagaimana ketentuan obat yang berlaku di Indonesia. Ya. Bisa juga untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badan ringan dan rohania. Nah, di sini untuk penggunanya SAPP itu bisa pada manusia ataupun pada hewan. Jadi kalau misalnya untuk hewan pun mereka bisa untuk menggunakan obat-obatan tersebut. Karena secara definisinya bisa digunakan pada manusia ataupun pada hewan. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang dosis dalam penulisan resep itu, jadi kita samakan dengan takaran banyaknya obat yang diberikan. Nah, di sini kita ada mengenal beberapa macam dosis, ya. Ada dosis yang kita sebut dosis terapeutik atau dosis medisinal. Dosis inilah yang biasa kita gunakan dalam penulisan resep. Ya. Jadi kalau secara definisi adalah banyaknya obat yang diberikan dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan dosis terapi yang biasa kalau kamu lihat kenapa obat A diberikannya misalnya 500 mg, obat B ada diberikan 10 mg. Nah, waktu kita menuliskan resep kita menggunakan dosis ini. Nah, karena secara definisi adalah bisa untuk menyembuhkan pasien. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Nah, kalau ditanya dari mana sih dapat dosis terapi? Ada obat A cuma 5 mg, obat B yang 5,5 misalnya. Dari mana dia dapat dosis terapinya? Misalnya beli dia hasil supaya banyak hasilnya harus yang gede, jadi dia kepakaiannya banyak. Hasil dari uji klinis. Kalau obat itu masih terbatas belum pada orang penggunaannya. Jadi kalau kita dapatkan itu adalah hasil uji klinis. Jadi dari hasil itu nanti dia dapat tuh berapakah dosis yang paling efektif. Nah, nanti biasanya dipertimbangkan antara keuntungannya, efikasinya dengan kerugian atau resiko, misalnya efek sampingnya. Jadi pada dosis berapa yang paling efektif, nah itu yang digunakan sebagai dosis terapeutik. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut juga dengan dosis maksimalis. Nah, dosis maksimalis adalah dosis terbesar yang bisa diberikan pada orang dewasa sehat, baik untuk pemberian 1 kali maupun 1 hari. Nah, ini juga sama, ini didapatkan dari berapa dosis terbesarnya. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan dosis maksimal gabungan kalau kita memberikan lebih dari 1 macam obat yang bekerja mempunyai farmakologi yang sama atau dia berada dalam golongan yang sama. Jadi kalau misalnya kita memberikan lebih dari 1 macam obat, kalau kita disuruh menganalisa, kita tidak bisa menggunakan hanya dosis maksimal 1 obat, tetapi kita harus gabung. Ya. Nah, untuk dosis maksimal ini jarang kita gunakan dalam keadaan tertentu. Misalnya pada kasus telah terjadi toleransi daripada obatnya. Saya beri contoh misalnya pada pasien kanker. Kita ingin memberikan obat anti nyeri misalnya, ya. Nah, awalnya kita memberikan pada dosis yang biasa. Nah, tapi kan dia akan terjadi toleransi. Kita berikan dosis tersebut, dia tidak mempunyai efek untuk menekan nyerinya. Berarti kan kita harus menaikkan dosisnya. Nah, kita naikkan secara perlahan-lahan sampai mana batasnya adalah sampai dengan dosis maksimal tersebut. Nah, jadi dosis terbesar adalah merupakan dosis maksimal. Ya. Nah, kadang-kadang dosis maksimal ini juga kita gunakan kalau kita disuruh menganalisa suatu resep atau suatu dosis obat yang diberikan. Misalnya, obat A dosis biasanya itu adalah 10 mg.
ternyata dokter ini memberikan 20 mg. Kalau ditanya ini boleh atau tidak diberikan, nah kita nggak bisa bilang langsung bilang, oh ini tidak bisa diberikan karena dosis terapi biasanya itu hanya 10. Nah boleh diberikan atau tidak, kita bandingkan dengan dosis maksimal tersebut. Nah, jadi dosis terbesarnya berapa? Nah, itu yang kita gunakan sebagai patokan apakah ini boleh diberikan atau tidak. Ya, cuma nanti kalau kamu sudah jadi dokter, tidak menggunakan dosis maksimal. Yang kita pakai adalah dosis terapi. Nah, karena itu yang sudah terbukti bisa untuk mengatasi atau menyembuhkan suatu penyakit. Ya. Nah, mungkin kalau di kamu di kedokteran gigi tidak dipakai ya ada dosis inisial. Nah, ini biasanya pada obat-obatan tertentu kita berikan dosis pertama kali untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan. Nah, ini contoh obatnya misalnya kalau kita memberikan dioksin. Nah, di dioksin itu biasanya kita harus berikan dulu dosis awalnya berapa, sesudah dia mencapai konsentrasi yang diinginkan baru dilanjutkan dengan dosis maintenance atau dosis pemeliharaan. Ya. Nah, yang buat terapi ini tidak kita harapkan jangan sampai terjadi bahaya keracunan atau bahkan kematian. Ya, kalau keracunan berarti sudah melampaui dosis maksimalnya sehingga dia menimbulkan efek keracunan. Kalau kematian berarti sudah menimbulkan terjadinya kematian. Ya, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, biasanya kalau untuk obat-obatan dalam ujian itu sebelum dilakukan pada manusia itu ada yang kita sebut dengan LD50 talusnya. Nah, itu biasanya nanti dia akan berfungsi kira-kira pada manusia yang akan diuji dosisnya berapa. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ini kayaknya harus minta diaksi. Nah, kemudian untuk pedoman pengobatan, jadi ini yang kemarin ya sudah ada 5 moto tadi. Jadi kita harus memberikan obat yang tepat, ya. Kemudian dosisnya itu harus tepat. Jadi kenapa kamu diajarkan bagaimana untuk menghitung dosis supaya kamu bisa memberikan dosis yang tepat, ya. Kemudian dalam bentuk sediaan yang tepat, kemarin ada 3 secara garis besar ya. Ada obat cair, obat setengah padat, dan obat padat. Kemudian kepada penderita yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ya, jadi untuk waktu yang tepat itu biasanya kita bisa tahu yang seperti tadi salah satu misalnya apakah harus diberikan pada saat makan, ataukah diberikan pada saat perut kosong, atau harus diberikan sesudah makan. Nah, jadi itu bisa menjadi pertimbangan supaya bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, untuk anak bagaimana? Nah, untuk anak, kalau kamu lihat sebenarnya anak itu dia bukan merupakan miniatur dari orang dewasa ya. Jadi di sini ada perbedaan antara anak dengan orang dewasa. Yang pertama itu pada pola asuhnya, yang pada farmakokinetiknya. Ya, jadi kalau kita lihat kemungkinan ada organ-organ untuk metabolisme ataupun untuk organ eliminasi obatnya itu dia belum berkembang signifikan. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Kemudian ada juga redistribusi cairan dari cairan endogen. Anak itu biasanya volume air di dalam badan itu dia lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, jadi untuk obat-obat yang sifatnya hidrofilik dia akan terdistribusi lebih luas. Ya. Nah, kemudian juga adanya perbedaan sensitivitas intrinsik ini biasanya terkait dengan reseptor. Ya. Nah, jadi di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk anak, jadi nggak boleh langsung di-cover dari orang dewasa. Biasanya mereka harus kita lihat ada bisa juga dari faktor individu anaknya seperti misalnya berat badan dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari buku farmakope ya. Ini farmakope udah cukup tua karena kalau yang farmakope terbaru dia tidak ada pada seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk penggunaan ini ada dikasih tahu informasinya, penggunaan obatnya, cara pakainya seperti apa, digunakan untuk apa. Nah, kemudian di sini ada keterangan di sini untuk anak biasanya dikasih tahu variabel yang dipakai untuk menentukan dosis itu apa. Ya, apakah misalnya usia atau berat badan. Nah, kemudian ada dosis lazim. Nah, dosis lazim ini kita sebut dengan dosis terapeutik. Nah, jadi ini ada pemberian 1 kali dan pemberian 1 harinya seperti apa. Nah, ini nanti kalau dari dokter untuk obat-obatan yang kamu sering gunakan, ya kamu harus tahu bahwa mungkin kita mau berikan 1 obat terus kita buka dosisnya ini berapa. Nah, jadi harus kamu hafal kira-kira dosisnya yang diberikan itu berapa 1 kalinya dan 1 kalinya berapa, kemudian dosisnya obat yang ada itu apa saja di pasaran. Ya. Nah, ini untuk orang dewasa. Nah, jadi untuk orang dewasa yang ada dosis maksimalnya. Kalau tadi kamu lihat dosis anak tidak ada ya, hanya ada dosis lazim. Nah, tapi kalau untuk orang dewasa di sini ada keterangan
dosis lazimnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada keterangan dosis maksimal. Ya, dosis maksimal ini ada keterangan 1 kalinya berapa dan 1 harinya berapa. Jadi bukan dikalikan ya, bisa kita berikan 3 kali sehari, berarti dosis maksimalnya ada dari 1 kali kita kalikan dengan 3 ya. Jadi dia sudah ada ketentuan dosis maksimalnya sekalinya nilainya berapa dan seharinya berapa. Ya. Nah ini salah satu bisa kita lihat kalau sekarang kita nggak pakai lagi buku yang tadi ya, kita bisa akses menggunakan digital. Ini salah satu yang saya akses dari WIB Indonesia ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih penggunaannya seperti apa, indikasinya untuk apa saja. Kemudian di sini dia kasih tahu nih untuk orang dewasa apa lagi yang tersedia, kemudian untuk anak-anak berapa bentuk sedianya apa dan dosisnya berapa. Ya, jadi kalau kita di sini misalnya bahan aktifnya adalah amoxicillin. Di sini dia diberikan untuk anak yang kurang dari sampai dengan 6 tahun dengan berat yang kurang dari 40 kg, 20 mg per atau 5 mg per kilogram per hari ya, sampai dengan berapa di sini dia sudah menjelaskan ya. Jadi kalau beratnya itu sudah sampai dengan 40 baru sampai dengan dosis dewasa. Ini kita bisa cari ya aksesnya, jadi nggak usah kita susah-susah karena di sini ada beberapa buku referensi yang bisa kita gunakan untuk mencari berapa sih dosis terapinya ya. Salah satunya itu kita bisa akses dari buku MIMS atau bisa juga buku dari itu ya. Nah kalau misalnya untuk anak yang diketahui hanya dosis untuk orang dewasa, dosis anak yang tidak ada, maka di sini kita bisa memperkirakan berapa dosis yang dibutuhkan untuk anak. Ya, tapi kalau misalnya udah seperti tadi dosis untuk anaknya, maka lebih tepat kamu menggunakan dosis untuk anak dan itu dari dosis orang dewasa. Ya, misalnya seperti tadi kan dikasih tahu tuh amoxicillin untuk dewasa 500 mg per kali misalnya. Nah kalau misalnya untuk anaknya ada ketentuan tadi misalnya 1 berat kilogram berat badannya itu berapa miligram, maka kita hitung berdasarkan itu ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada, maka untuk mencari dosis untuk anaknya kita hitung dari dosis dewasa. Nah untuk mencarinya itu kita bisa hitung berdasarkan umur. Nah ini rumusnya ya, jadi kita bisa gunakan untuk anak usia 4 sampai dengan 12 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya anak usia yang 4 tahun, berarti di sini 4 per 4 tambah 12 atau 4 per 16. Artinya untuk anak usia 4 tahun diperkirakan dosisnya adalah 1/4 dari dosis orang dewasa. Ya. Nah untuk anak yang usianya lebih besar, lebih dari 8 tahun, 8 tahun kita bisa menggunakan amoxicillin N per 20. Jadi kalau anaknya 10 tahun kita mau pakai dosis yang boleh, kita mau pakai amoxicillin pun boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia umurnya 6 tahun, kita nggak boleh pakai amoxicillin ini karena dia ketentuan minimalnya adalah 8 tahun. Ya. Nah, ada juga untuk yang anak yang usia lebih kecil kita bisa menggunakan rumus Pauling. Ya, jadi ini N per 1 dibagi 24. Jadi kalau misalnya anak yang usianya 3 tahun berarti 4 dibagi dengan 24 per 1/6 dari dosis orang dewasa. Ya. Nah, kemudian untuk yang usianya lebih kecil lagi, ini satuannya kita gunakan bulan. Jadi rumusnya M per 150. Jadi kalau misalnya dia 10 bulan, berarti 10 dibagi dengan 150. Jadi artinya 1/15 dari dosis dewasa. Gampangnya hitungannya cuma anak SD ya. Nah, selain umur kita bisa juga menggunakan berat badan. Nah, kalau berat badan ini kita bisa menggunakan satuannya kilogram atau kita menggunakan satuannya gram ton. Nah, kalau misalnya per kilo ini kita baginya adalah 70. Jadi kalau misalnya anaknya beratnya 10 kilo ya berarti 10 dibagi 70. Ya, kalau misalnya kita menggunakan ton ini pembaginya adalah 150. Nah, dapat juga kita menggunakan buas pembukaan badan. Nah, cuma kalau secara garis besar, kalau untuk obat yang menggunakan perhitungan buas pembukaan badan itu adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi kanker atau sitostatik. Nah, kalau obat-obat biasa ini jarang menggunakan LPB dosisnya. Nah di sini kalau misalnya kita menggunakan LPB itu kita bagi, kita anggap orang dewasa dengan berat 10 kilo itu mempunyai buas pembukaan badannya 1,73. Jadi tinggal kita hitung dari berat badan dan tinggi badan anaknya, kita dapat LPB anaknya, kita bagi dengan 1,73. Jadi ini kebagi dengan 1,70. Ya. Nah ini relatannya kira-kira ya, ini ada tabel. Jadi kalau misalnya anaknya usianya 5 tahun, berat badannya kira-kira 18 kilo rata-rata, ini dikatakan LPB-nya atau pembukaan badannya itu 0,73, jadi 1,73 kita bagi dengan 1,73. Oke?
Nah, ada juga kita bisa menggunakan tabel ini metode Gauss. Jadi pemilihan ini nomor berapa, nggak perlu dihitung lagi, ya atau berapa. Jadi kalau kita berdasarkan metode ini, sebenarnya kami dikatakan dewasa sampai dengan dewasa itu kalau usianya lebih daripada 21 tahun. Jadi saya rasa kalau kamu dipersiapkan harusnya dulu sampai dengan orang dewasa kalau menurut metode ini. Ya, karena di sini dianggap dia sama dengan dosis dewasa itu adalah usianya 21 tahun. Oke, jadi bisa ada beberapa cara. Nah, kalau kamu tanyakan yang mana yang paling sering kita pakai, biasanya untuk muda kita menggunakan yang variabel umur. Jadi kita tinggal tanya anaknya umur berapa, kalau kita hitung. Tetapi untuk perhitungan rumus ini digunakan kalau tidak ditetapkan dosis untuk anaknya. Ya, kalau misalnya ditetapkan dosis anaknya, maka jangan menggunakan rumus ini. Ya, tapi kita lihat referensi dari penggunaan obatnya seperti apa. Apakah dia menggunakan variabel umur atau dia menggunakan variabel berat badan. Nah, kalau dia menggunakan variabel berat badan, ya berarti kamu harus timbang tuh berat badan anaknya berapa, kemudian kamu hitung berapa dosis yang harus diberikan. Ya. Nah, rumus tadi, selain tadi kita bisa gunakan untuk memperkirakan dosis untuk anak, rumus tersebut juga bisa kita gunakan untuk menghitung dosis maksimal anak. Karena kan tadi saya katakan kalau secara definisi dosis maksimal itu adalah dosis terbesar pada orang dewasa sehat. Nah, tadi juga kita lihat tabel yang ada adalah dosis maksimal untuk orang dewasa. Dan jadi kalau misalnya ditanya berapa nih dosis maksimal untuk anak-anak, maka kita kembali menggunakan rumusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dosis maksimal obat pada orang dewasa satu kalinya misalnya 500 mg. Nah, kalau kita dapat pasien kemudian bisa dari 4 tahun, berarti kira-kira seperempatnya, berarti untuk dosis maksimal kita seperempat dari 500. Jadi untuk memperkirakan berapa besar dosis maksimal. Oke? Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting. Jadi kalau untuk anak, ya karena kan nggak mungkin kamu pilih ya saya mau terima masuk anak, saya mau mungkin itu dosisnya atau bisa juga. Jadi kita kalau untuk dosis anak kita bisa berdasarkan umur, berat badan atau LPD yang berkembang pada dosis dewasa dengan catatan tidak ada dosis pada anaknya. Ya. Tapi kalau misalnya ada dosis anaknya, maka kita harus hitung berdasarkan ini. Ya, jadi yang kita sebut dengan perhitungan individual. Nah, jadi misalnya dia menggunakan variabel apa untuk menghitung dosisnya. Nah, misalnya sini sambil paracetamol nih, anak kita cari di referensi 10 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalau misalnya anaknya usianya 4 tahun, kemudian misalnya berat badannya 20 kilo, artinya bisa dipakai berapa? 4 tahun 20 kilo. Karena 1 kilonya buat 10 mg, kalau dia 20 kilo ya 10 kali 20, berarti 200 mg per kali. Nah, ini yang akan berbeda kalau tadi saya ambil misalnya anaknya 4 tahun, tapi saya usul berdasarkan orang dewasa. Kalau itu tadi 4 tahun orang dewasa menggunakan rumus kan seperempat kan. Nah, kalau kita lihat paracetamol dosis dewasa kan 500 mg per kali. Nah, itu hasilnya hanya 125 mg. Nah, jadi kalau misalnya untuk anak dilihat dulu dia mempunyai dosis untuk khusus untuk anaknya nggak, lazimnya berapa aja kamu gunakan, jangan dari orang dewasa gitu. Ya. Nah, ini contoh amoxicillin 25 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi tiap 8 jam. Nah, kalau misalnya kita diberitahukan informasinya dalam berapa jam sekali minum, kita bisa menggunakan rumus pemberian satu kalinya 16% tambah 1. Nah, jadi 16 tambah 1 artinya itu dia terbagi dalam 3 dosis. Karena di sini ketentuannya adalah per hari. Nah, jadi kalau misalnya tadi berat badan anaknya misalnya 30 kilo, jadi berapa? Satu kalinya berapa? Satu kalinya berapa? Tinggal dilihat aja ini satuannya apa? Kilogram berat badan kan? Berarti kan per kilonya 25, dia punya berat 30, berarti jadi 750 mg per hari. Karena di sini per harinya, ya kan? Di sini keterangannya adalah hari, bukan hari. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi paracetamol ini dia dosisnya per kali. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan dosis 1 hari, kita harus cari dosis 1 kalinya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kalau dia diberikan tiap 8 jam, berarti dia terbagi dalam 3 dosis, karena 16 per 8 tambah 1.
Nah, berarti dosis satu kalinya berarti 350 kamu bagi 3. Jadi artinya 250 mg per hari untuk dosis anak. Ya, 16 per 8, 16 dapat dari mana? 1 kali 24 jam kurangi 4 jam waktu istirahat. Jadi 16 itu dapat dari. Jadi kalau misalnya diberikan setiap 4 jam ya berarti 16 bagi 4 tambah 1. Artinya kamu harus bagi dalam berapa dosis? Kalau diberikan setiap 4 jam 5. Jadi 16 per 4 tambah 1. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dosis ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dosis. Umur pasti ya, biasanya kita bisa pakai umur, berat badan, yang banyak bisa berat badan atau umur yang kita pakai sebagai variabel untuk menghitung dosis. Bisa juga kita gunakan waktu bukan tubuhnya tadi saya katakan kebanyakan orang-orang terapi itu tadi cadang besar. Jenis kelamin, nah status patologis ini biasanya kalau pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal yang berat. Ya biasanya kita karena di situ kan ada gangguan metabolisme atau gangguan daripada eliminasi atau ekspresi obatnya. Nah, berarti kalau misalnya ada gangguan, biasanya nanti kita perlu melakukan penyesuaian daripada dosis. Ya. Kemudian toleransi, interaksi obat atau obat dengan obat atau obat dengan makanan, bentuk sekian obat pasti ya jelas ya kalau misalnya obatnya diberikan obat suntik pasti dosisnya lebih kecil dibandingkan kalau kita minum secara oral. Karena kemarin kalau kita minum secara oral itu ada pengaruh dari bioaktivitas berapa banyak yang sampai ke dalam sirkulasi sistem. Kalau misalnya kalau bioaktivitas 60% ya kira-kira hanya dari 60% dari dosisnya yang bisa masuk misalnya seperti itu ya. Kemudian berat dengan penyakit atau variasi biologi. Nah untuk yang terakhir ini variasi biologi itu biasanya tidak bisa kita prediksi ya. Kecuali kalau misalnya kita tanyakan apakah dia mempunyai riwayat alergi, misalnya itu kita bisa tanya. Nah kalau variasi biologi itu bisa kita tahu kalau pasien itu sudah terpapar dengan obat. Jadi kadang-kadang ada orang yang sensitif dengan bahan obat tertentu, pada orang yang biasa diberikan pada dosis yang lazim itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pada pasien tertentu yang sensitif itu kita perlu melakukan perubahan atau penyesuaian dosis. Ya. Nah berat dengan penyakit ini biasanya nanti akan menentukan kalau obat tersebut ada rentangnya. Misalnya saya contoh tadi amoxicillin misalnya diberikan 30 sampai dengan 50 misalnya ya. Jadi kan artinya kita bisa memberikan dosis yang 30, bisa kasih 35, bisa kasih 40 sampai dengan 50. Nah kapan kamu kasih 30 atau kapan kamu kasih 50, faktor yang mempengaruhi itu adalah berat dengan penyakit. Jika misalnya kamu dapat penyakit, kamu bisa kasihkan misalnya 30. Ya, kalau misalnya kamu dapatkan penyakit, kamu kasih yang 50. Ya. Nah ini contoh yang menggunakan LPT ya. Jadi di sini kita yang harus tahu dulu berapa luas permukaan badannya. Kemudian di sini ada ketentuannya 15 mg per meter persegi LPT. Jadi kita tidak kalikan saja luas permukaan badannya kita kali dengan dosis yang diberikan. Ya. Nah ini contoh perhitungan dosis tadi ya. Anaknya 2 tahun 12 kilo. Saya rasa kamu sudah bisa ya. Jadi kalau kita tentukan dosis terapinya 10, berarti dosis yang diberikannya 12 dikalikan dengan 10, jadi 120 mg per kali. Nah kemudian setelah itu kamu harus lihat kesediaan yang ada di pasaran. Sudah kita dapat, kita tentukan misalnya kalau dia tablet paracetamol 500 mg dan ada sirup paracetamol, satu botolnya 60 ml, kemudian setiap 9 ml dia mengandung 120 mg. Jadi kalau tadi kita hitung dosis yang kita tentukan adalah 120, artinya untuk setiap kali dia minum dia butuh berapa banyak? 5 ml ya, karena 120 ini perlu 5 ml ya. Tapi kalau misalnya kita hitung dosisnya perlu 240 mg, berarti kita kasih berapa banyak? 10 ml atau bisa dikatakan 2 sendok makan. Karena di sini adalah per 5 ml. Biasanya kalau untuk obat sirup itu dia mendapatkan sendok makan. Ya, jadi kalau 5 ml kita bisa tulis dengan CTH 1 sendok teh itu volumenya 5 ml. Tapi kalau misalnya kita mau minta yang 10 ml, maka kita di sini adalah CTH-nya adalah CTH 2 untuk mendapatkan dosis yang kita perlu ya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau hitungannya gampang ya, cuma kali bagi cuma anak SD. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini adalah contoh penulisan resepnya. Ya, jadi kalau misalnya kita tulis resep, bentuk sekian yang kita pilih tadi kita bisa tuliskan dalam bentuknya tadi ada pilihannya tablet
dan sirup. Kalau tablet kan kalau kita lihat nggak mungkin dikasih untuk anak ya, jadi kita pilih dulu yang sirup. Nah, kalau misalnya kita mau kasih yang bentuk obat padatnya, berarti di sini kita nggak kasih dalam bentuk tablet, tapi kita bisa pilih yang kemarin salah satunya bentuknya adalah pulveres atau puyer. Ya. Nah, di sini untuk penulisan resepnya, biasanya kita mulai dengan bentuk sediaannya, jadi sirup. Nama obatnya apa? Tadi paracetamol. Kekuatannya 120 mg per 5 ml, satu botolnya 60 ml. Flash ini adalah bentuk kemasannya, ya, kalau bentuk ininya, bentuk sediaannya. Kemudian numero kita tulis dulu untuk menyatakan berapa banyak yang kamu minta. Ya, karena di sini kita obat simptomatis kita cukup bisa mintanya 1, maka di sini 1 di belakang numero itu menggunakan angka global. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita tandai dengan sign seperti admisi natural cara pakainya. 3 kali sehari CTH 1, karena CTH tadi saya katakan volumenya 5 ml. Ya. Nah, di sini kita tambahkan keterangan tambahan PN, atau bisa juga kita tulis dulu keterangan tambahannya PN dan 80, kemudian kita tulis 3 DD CTH 1. Ini tak dua ya, untuk resepnya nggak usah terlalu fokus, tapi kira-kira kamu dapat dari mana dia bisa hitung ada CTH 1. Ya. Karena di sini kan preparatnya itu 5 ml yang mengandung 120 mg paracetamol. Nah, tadi paracetamol yang kita hitung kita butuhnya 120 mg. Jadi setiap kali dia minum dia harus 5 ml. Nah, untuk satuannya 5 ml ini kita berubah menjadi CTH 1, sendok makan adalah sendok teh. Karena volumenya 5 ml, maka kita tulis adalah CTH 1. Ya. Nah, kalau misalnya kamu mau membuat dalam bentuk puyer, di sini kamu bisa menuliskannya menggunakan 2 cara. Ya, jadi bisa menggunakan DDD atau tanpa DDD. Ya, DDD itu adalah data dos atau dengan dosis seperti di atas. Nah, kalau misalnya kamu menuliskannya menggunakan DDD, maka dosis yang kamu masukkan itu adalah dosis untuk 1 kali. Ya, tapi kalau misalnya kamu menuliskannya tanpa DDD, kamu harus menghitung dosis keseluruhan. Jadi kalau saya tulis di sini, karena tadi saya bilang kita hitung dosis yang dibutuhkan adalah 120 mg per kalinya, maka dosis paracetamolnya 120 mg. Tapi di sini saya harus menggunakan DTD karena saya memasukkan dosis 1 kali. Ya. Nah, kemarin untuk ketentuannya juga 1 bungkus minimal berapa? Kan kemarin punya ada ketentuannya tuh 1 bungkus minimal ada berkisar antara 300 sampai 1000 mg. Ya kan, per bungkusnya. Nah, di sini kita hanya kita hitung dosis yang dibutuhkan 120 mg. Nah, sesuai dengan ketentuan kemarin, maka di sini saya menambahkan bahan penambah supaya memenuhi ketentuan tadi. Nah, jadi di sini saya tambahkan saccharose lapis, kemudian saya bisa tuliskan itu berarti kuantitas atau secukupnya. Ya, tapi kalau misalnya kamu bilang boleh nggak saya tulis saccharose lapisnya 200 mg, boleh-boleh aja. Karena kalau kita jumlahkan 120 ditambah 200 sudah mencapai beratnya 320 mg. Kalau menulis 180 boleh nggak? Boleh aja. Pokoknya berat minimalnya adalah 300 mg. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya tuliskan kalau menggunakan QS, di sini saya menjelaskan kepada si pembuat, silakan kamu mau tambah berapa. Ya, maksudnya itu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau tentukan boleh, kalau kamu mau tulis seperti itu pun boleh. Ya. Kemudian di sini kamu tambahkan MFLA, berarti mix dan gratis, campur dan buatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada pulveres, puyer, DTD, data dos dengan dosis seperti di atas sebanyak 10. Jadi tetap dimulai dengan MO dan kemudian di belakangnya harus menggunakan angka kolom. Ya. Nah, ini sebenarnya menjadi 3 DD, khususnya dalam 1 juga menggunakan angka kolom. Ya, 3 kali sehari 1 bungkus 10. Nah, kalau misalnya kamu tanpa menggunakan DTD, karena di sini kita akan bikinnya 10, kamu harus kalikan. 1 bungkusnya 120, kamu kali dengan 10. Jadi kamu ambil paracetamolnya menjadi 100.200 mg. Karena di sini kita bunyinya adalah 10, ya, 1 bungkusnya 120, jadi kamu kalikan dengan 10 dapatnya 1.200 mg. SL yang tetap kamu tulis, SL hapus, tapi langsung import, tidak ada di sini. Nah, jadi kamu bisa menuliskan kalau misalnya perlu untuk membuat obat puyer, kamu bisa menggunakan DTD atau tanpa DTD. Nah, kalau misalnya di atas ini obat jadi, kamu tinggal sesuaikan yang tersedia yang dibuat di pabrik obatnya itu berapa kekuatannya. Ya, kalau misalnya tadi saya bilang kita butuh 240 mg, berarti kamu butuh setelah sekian yang dibuat. Jadi karena per 5 ml ini kita butuh 2 sendok, 10
mili berarti kita bikin CPH-nya 2. Nah, tapi kalau yang populer, kamu bisa menggunakan 2 cara, menggunakan DBD atau antiparasitik. Ya, walaupun sekarang kalau kita lihat jarang sekali obat buat penanganan obat racikan ya, kebanyakan kita menggunakan obat jadi. Nah, cuma dalam kasus tertentu kadang-kadang kita butuh seperti kasus kemarin yang sirup semuanya ditarik dari peredaran karena ada cemaran dari bibit-bibitnya itu kemarin. Nah, di situ artinya dokter harus bisa menggunakan bentuk tablet dan juga menjadi clear kalau menggunakan anak. Nah, tapi kalau misalnya biasanya memang lebih kita menggunakan obat jadi ya. Nah, ini contoh yang lain. Ya, jadi kita lihat di sini ada dosis terapinya 50 sampai dengan 100 mg per kilogram berat badan per hari. Di sini adalah dosis untuk ampicillin pada anak. Ya, kemudian 4 tahun. Nah, di sini kita lihat ada 2 variabel yang kita ketahui, umur sama berat badan. Nah, tapi kalau dari perhitungan dosisnya, variabel yang digunakan adalah berat badannya. Jadi kita sudah lakukan dengan berat badannya. Nah, di sini nanti kamu yang tentukan kamu mau kasih dosisnya berapa, karena di sini ada rentang dosis. Ya, 50 sampai 100. Nah, yang faktor yang menentukan kapan kamu kasih 50, kapan kamu kasih 100 itu tergantung dari dokternya. Nah, dokternya nilainya dari mana? Dia dari penelitian dokter berdasarkan dari berat sebenarnya penyakit. Jadi kalau misalnya kamu tahu, oh saya dapat kasus infeksinya itu ringan, kamu bisa kasih yang 50. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya berat, kamu bisa kasih yang 100. Nah, misalnya di sini saya ambil 50, berarti dapatnya adalah dosis per hari. Ya, karena ini nggak dapat namanya adalah hari, bukan hari. Ya. Nah, kemudian di sini terbagi dalam 4 dosis, berarti kamu harus dosis 4 untuk mendapatkan dosis 1 hari. Ya. Nah, ini sediaan yang ada. Kalau orang dewasa gampang ya, kita dibagi, oh saya mau kasih dosisnya berapa, 500 mg untuk sediaannya kapsul, ada juga yang bentuk sirup. Nah, di sini kita lihat sirupnya itu 125 mg per 5 ml, jadi sama seperti tadi. Kita tulis bentuk sediaannya dulu, sirup, nama obatnya ampicillin. Ya, kemudian kekuatannya ini sudah nggak boleh kita ganti ya, karena ini yang buat pabrik 125 mg per 5 ml, satu botolnya 60 ml, plus kemasannya, numeronya. Nah, biasanya kita kosongkan dahulu jumlahnya ya. Kemudian cara pakainya empatnya dapat dari mana? Ya, dapat dari yang tadi, karena nanti kan terbagi dalam 4 dosis. Maka ini sebenarnya menjadi 4 DD. Nah, CTH-nya ini kan 5 ml. Karena dari kita hitung kita butuhnya 250. Artinya di sini CTH-nya menjadi 2. Ya, kemudian di sini ada tambahan 1 KAC berarti 1 orang antisenam, artinya 1 jam sebelum makan. Karena kita tahu bahwa ampicillin itu absorpsinya itu bisa dipengaruhi oleh makanan. Jadi kita kasih keterangan tambahan 1 KAC, jadi 1 orang antisenam. Ya. Nah, untuk jumlahnya di tadi kan saya bilang biasanya kita kosongkan dahulu nih. Kenapa saya tulis 2? Kalau misalnya kita berikan 1 botol, obat itu akan habis dalam berapa kali minum? Satu botolnya 60 ml. Setiap kali dia minum, dia butuhnya 2 sendok teh. Berarti dia setiap kali minum, dia butuh 10 ml. Kemudian dia diminumnya 4 kali. Berarti kalau kita kasih dia 1 botol, dia akan habis dalam berapa kali minum? Satu kalinya 10. Satu kalinya berapa kali minum? Tinggal hitung aja, kita 10 ml berarti 6 kali minum. 6 kali minum dia habis. Satu kali ini dia 4 kali, berarti hanya 1,5 kali obat itu akan habis. Nah, sedangkan kita obat yang untuk antibiotika nggak mungkin kita kasih 1,5 hari. Nah, makanya di sini kita mintanya 2 misalnya. Jadi jumlahnya ini biasanya kamu sesuaikan dengan berapa lama obat tersebut harus diberikan. Nah, jadi merek patokannya misalnya numeronya harus 1 atau numeronya 2. Nah, itu biasanya kita lihat berapa lama obat itu mau kita kasih. Nah, kemarin yang dijelaskan bahwa kita ada mengenal terapi kausal dan terapi simptomatik. Nah, kalau terapi kausal itu biasanya kita sesuaikan dengan panduannya, pedomannya. Ini obat harus diberikan berapa lama. Ya, tapi kalau terapi simptomatik itu kita lihat dari kondisi pasiennya. Misalnya kita menggunakan demam ini bisa hilang dalam 1-2 hari, dan kita obatnya sampai banyak-banyak, ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi daripada pasien. Tapi kalau terapi kausal biasanya kita sesuaikan dengan pedoman terapinya seperti apa, ya. Kira-kira sampai sini jelas kan? Nah, jadi kalau misalnya ada obat yang dikasih misalnya sampai jumlahnya banyak, ya berarti itu dokternya mempertimbangkan
diperkirakan jangka waktu yang mau dikasih obatnya itu berapa lama, dia sesuaikan dengan itu, ya. Nah ini yang bentuk puyer, jadi kita sudah hitung 1 kalinya 250, di sini saya menggunakan D, maka di sini saya tuliskan kita menggunakan angka karena dia belum sampai 200. Nah jumlahnya adalah 12, karena kita akan diberikan 2 botol, jumlahnya untuk 3 hari, jadi 1 kalinya 4 kali, maka sini jumlahnya 12, ya. Nah kalau misalnya tanpa DBE, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kamu bisa lakukan secara keseluruhan, nggak boleh itu dosis 1 kali. Nah karena kita akan buat 12 bungkus, berarti 250 kalau kali dengan 12. Maka di sini dapatnya 3, dipotong dengan 3. Jadi kalau tanpa ada apa-apa, konsultan itu menunjukkan adalah gratis, ya. Tapi di sini perbedaannya adalah tidak menggunakan DBE lagi dalam penulisan, ya. Nah ini kalau misalnya untuk kapsul ya, orang dewasa saya rasa apa kalau saya jadi bentuk kerjanya kita mulai, nama obatnya, kualitasnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian di sini tidak kali-kali 1 kapsul. Ya karena di sini kita tulisnya 4, maka di sini kita harus 4. Kalau di sini bisa kita tuliskan, di sini kita ada orang musim, ya. Karena di sini kita minta 3 kapsul. Ya, kemudian untuk yang bawah ini adalah untuk persediaan bentuk kapsul lanjutan. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan LH. Tidak ada persediaan. Nah, jadi nanti biasanya dia akan cocok. Nah, jadi di sini kita tulisannya dan keduanya masukkan. Untuk tulisannya bisa menggunakan DBE atau tanpa DBE. Kalau DBE berarti ini dosis 1 kalinya. Jadi kalau ditanya berapa dosis yang didapatkan, kalau kita bisa brosurnya 15. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan DBE, berarti kami harus cari karena di sini akan dibuat 10. Berarti 10 kamu kalikan dengan 10, 15 harus kalikan dengan 10. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau untuk perhatikan prinsipnya sama seperti puyer, tapi tidak perlu menambahkan nama, kemudian tambahkan keterangan dan daftarnya masukkan ke dalam kapsul. Nah, sesudah kamu masukkan ke dalam kapsul, ini dia nggak boleh lagi pakai proof, jadi kamu harus tulis ke dalam kapsul. Karena kamu sudah minta orang memasukkan ke dalam kapsul. Nah, sampai sini cukup jelaskan untuk perhitungan dosis. Karena ini sudah masuk untuk analisa resep nanti. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi intinya kalau kamu ingin menghitung dosis suatu obat, kamu cari dulu referensinya berapa dosis terapinya, kemudian kamu lihat apakah dia per hari atau per hari, kemudian setelah itu kamu lihat variabel yang digunakan untuk menghitung dosisnya itu apa. Nah kalau misalnya dia per hari, kamu tetap harus mencari dosis 1 kalinya berapa. Jadi nggak bisa dari per hari langsung kita tuliskan resep. Kita harus mencari berapa dosis 1 kali, berapa kali itu. Jadi kalau misalnya per hari harus lihat ini dalam berapa kali diberikan cara beli sehingga kita bisa dapatkan dosis 1 kalinya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya. Nah ini untuk dosis maksimum ya. Ini contohnya. Jadi saya menuliskan seperti ini. Jadi kalau tadi saya katakan kalau kita buat puyer minimal adalah 300 mg. Karena di sini dia 1 kalinya itu dosisnya lebih dari 300, maka saya bisa menuliskannya seperti ini. Saya tidak menambahkan bahan lain. Nah, jadi saya tulis jadi pulveres aseptosol 325 mg, jumlahnya 10. Ya. Kemudian di sini 3 kali sehari 1 bungkus puyer. Jadi kalau ditanya dosis 1 kalinya berapa ya? Dosis 1 kalinya berapa? Kalau dapat resep seperti ini. Dosis 1 kalinya berapa? 1 kalinya berapa? Ada untuk anak laki 6 tahun. Satu hari 1. Hah? Berapa?
975 karena dia diberikannya 3 kali. Kan 1 kali dia minum 1 bungkus puyat, 1 bungkus ini 325 ini. Jadi kalau ditanya dosis 1 kalinya 325, 1 kali tinggal kita lihat dia dikasih berapa. Dikasihnya 3 kali, berarti 3 kali 325, jadi 975 mg per hari. Per harinya 325 mg per hari, ya. Nah, kalau kita kembalikan ke referensi, kalau kita cari nih untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ini ada ketentuannya 30 sampai 40 mg per tahun per kali atau 90 sampai 160 mg per tahun per hari. Nah, di sini kasus kita anaknya usia 6 tahun ya. Jadi kalau kita lihat referensi ini berarti dia umurnya 180 sampai 240 mg per kali, 1 harinya 540 sampai 960. Nah, tapi yang kita tulis di resep tadi adalah 1 harinya 325, 1 harinya 975. Nah, kalau ditanya ini masih boleh dikasih masih dok? Nah, di sini kita nggak bisa langsung membandingkan dengan dosis kasihnya. Nah, di sini kita menggunakan dosis maksimal, ya. Nah, ini saya cari dulu dosis maksimal dewasanya berapa untuk obat ini. 1 kalinya 1 gram, 1 harinya 8 gram. Nah, dosis maksimal dewasa ini juga nggak bisa kita langsung gunakan karena pasien kita adalah pasien anak. Ya, jadi di sini kita hitung perkiraan berapa sih dosis maksimalnya. Kita hitung dengan menggunakan rumusnya dapat adalah 1/3 dari dosis maksimal orang dewasa. Ya, jadi di sini 1 kalinya dikalikan dengan 1/3 dapatnya 333,3 mg. 1 harinya dikalikan dengan 1/3 dapatnya 2666,6. Kemudian setelah itu kita bandingkan antara dosis yang kita berikan di resep kita bandingkan dengan dosis maksimal. Ya, walaupun di sini dosis maksimal perkiraan untuk anak. Ya, kita lihat ternyata untuk pemberian 1 kali dan 1 harinya itu dia kurang dari dosis maksimal. Jadi dia masih dapat diberikan. Walaupun kalau tadi kita lihat berdasarkan dosis terapi, harusnya ini dosisnya sudah bukan merupakan dosis yang biasa. Nah, jelas ya. Jadi kalau saya disuruh menganalisa, jangan langsung menggunakan dosis terapi, tapi kamu harus cari dulu dosis maksimal. Nah, kalau cuma dilihat kalau orang dewasa itu tidak mau cari berapa dosis maksimal dewasa kamu tentukan, tapi kalau untuk anak kamu hitung dulu berapa perkiraan dosis maksimal untuk anak. Nah, ini ada catatan ya, jadi obat boleh bukan harus diberikan dengan sampai dengan 1 kali dosis maksimal. Kalau misalnya dia lebih dari 1 kali dosis maksimal dan dia kurang dari atau sama dengan 2, maka dalam pemeriksaan resep itu kita memberikan tanda khusus, kita berikan tanda seru ya, kita berikan paraf, garis bawahi atau kita tulis dengan huruf. Nah, tetapi kalau misalnya kamu memberikannya lebih dari 2 kali dosis maksimal, selain tanda khusus yang kamu sertakan dalam pemeriksaan, itu obat akan dikembalikan ke dokter dan dokter yang menyerahkan langsung kepada pasien. Pada obat kembali ke kamu, artinya obat yang kamu berikan itu sudah melampaui 2 kali dosis maksimal. Nah, tapi hati-hati ya, walaupun di sini dengan tanda khusus ini bisa diberikan, kalau misalnya ada obat dengan pasien, ini menunjukkan secara sadar dokter memang memberikan dosis seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kamu tidak ada tanda, kalau misalnya pasiennya misalnya keracunan atau meninggal, itu masih ada kemungkinan menang, karena di situ ada tugas dari apoteker untuk kembali dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, tapi kalau misalnya kamu sudah kasih tanda khusus, artinya kamu sadar dosis yang akan kamu berikan adalah dosis. Nah, jadi jangan main ada suruh, ada suruh, ya. Nah, kalau dapatnya kembali ke kamu, artinya sudah melampaui 2 kali dosis maksimal. Ya. Nah, ini yang dosis gabungan. Ini juga kita untuk menganalisa resep. Dosis maksimal gabungan ini perlu kita hitung kalau kita memberikan lebih dari 1 macam obat yang mempunyai efek farmakologi yang sama atau dia berada dalam 1 golongan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saya berikan contoh sulfasalazine dan estraadiol. Jadi kalau untuk menghitungnya kita harus gabungkan apakah dia berada tidak, kita gabungkan. Nah, kalau saya tulis seperti ini, berapa dosis 1 kalinya Pak? Ini MFF artinya bagi yang malam artinya 2 kali saja. Jadi berapa dosis 1 kali dan 1 kali. Ini berarti bentuknya adalah puyat, pulveras. Di sini dia menggunakan DCB. Tadi dijelaskan kalau dia menggunakan DCB berarti ini menunjukkan dosis 1 kalinya. Jadi sulfasalazine 0,25 mg, estraadiolnya 10 mg per kalinya. Ya. Nah, kalau ditanya berapa 1 kalinya, kita tinggalkan di sini ditanya efek itu mana efek sekali. Berarti kali dan 6 artinya 2 kali.
Nah, untuk dosis satu kalinya berarti 2 dikali 0,25 untuk sebuah profil, dan standarnya 2 dikalikan dengan 10. Oke? Dan apa kamu sampai sini? Masih dia dibuka? Karena kan di sini tulisannya NTV itu artinya pagi dan malam, kita diberikan 2 hari. Nah, tapi kalau kamu lihat dari resep yang dibuat, di sini dia menggunakan DTG. Nah, berarti kalau dia menggunakan DTG, ini menunjukkan dosis 1 kalinya. Berarti orang kalinya nggak usah kita kurangi, karena kok 0,25 dan 10. Nah, untuk 1 kalinya dia diberikannya 2 kali. Berarti 2 dikalikan dengan 0,25 untuk harinya, dan 2 dikalikan dengan 10. Nah, sesudah itu, karena di sini kita harus menghitung dosis maksimal gabungan, kita cari dulu tuh dosis maksimal dewasa untuk masing-masing obatnya. Nah, 1 kalinya berapa, 1 kalinya berapa kamu cari. Nah, sesudah itu kamu hitung dosis maksimal anaknya. Nah, di sini anaknya umurnya 10 tahun, berarti kamu boleh menggunakan rumusnya ataupun menggunakan rumus sendiri. Nah, dalam hitungan ini saya menggunakan rumus sendiri N/20, artinya untuk dosis maksimal anak ini setengah dari dosis maksimal dewasa. Jadi setengah dikalikan dengan 1, setengah dikalikan dengan 3, dan setengah dikalikan dengan 20, dan setengah dikalikan dengan 8. Sudah dapat? Nah, kalau yang tadi cuma 1 obat, berarti kita tinggal ngomongkan tuh dosis 1 kemudiannya berapa dibandingkan dengan dosis maksimal. Ya, tetapi karena di sini dia ada lebih dari 1, maka kita menghitung yang kita sebut dengan dosis maksimal gabungan. Nah, dosis maksimal gabungan ini buat kita hitung 1 kali dan 1 kali. Nah, 1 kalinya bila dosis pemberian dari sulfasalafin dari 0,25, kita bandingkan dengan dosis maksimalnya 1 kalinya. Kemudian kita gunakan dosis pemberian ekstrakuler 1 kali, kita bandingkan dengan dosis maksimal 1 kalinya. Nah, kita gunakan, kemudian yang 1 kali juga sama. Nah, boleh diberikan baik untuk pemberian 1 kali maupun 1 kalinya kalau kita gunakan itu maksimal sama dengan 1. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih dari 1, salah satu itu artinya obat tersebut tidak boleh diberikan. Kalau ingin diberikan harus diberikan tanda dosis. Ada dosis apa yang nanti bisa kita berikan tanda seru, kita bantu lagi, kita beri masuk atau kita berikan tanda sama. Jelas ya? Ini sih sebenarnya kalau kamu mungkin di sehari-hari kita nggak pakai, tapi siapa tahu kalau misalnya kamu dipanggil ke pengadilan menjadi saksi ahli, misalnya ada pasien yang keracunan, misalnya atau pasien yang meninggal. Tanya dokter ini dosisnya boleh nggak sebenarnya? Maka kamu harus menghitung seperti ini untuk melihat apakah ini boleh diberikan atau tidak. Artinya kamu lihat apakah obat yang diberikan itu ada lebih dari 1, kalau lebih dari 1 apakah ada sebelumnya atau mungkin yang pertama. Kalau misalnya lebih dari 1 tapi kerjanya berbeda, ya berarti kamu boleh 1 sebelum. Ya. Jelas? Ini nggak akan dipakai ya, tapi kali kamu minimal dan kamu bisa menghitung kira-kira berapa dosis yang diperlukan. Nah, ini sudah, kalau sudah saya ini yang saya terakhir saya mulai ke tulisan saya.